Nah, singkat saja materi saya pada malam hari ini adalah pengenalan dan persiapan berkas beasiswa LPDP yang mungkin eh, teman-teman sudah teman-teman sejauh sekalian sudah sedikit banyaknya sudah tahu tentang apa sih beasiswa LPDP targeted dokter spesialis dan subspesialis dan mungkin sudah ada nih yang sedang menyusun atau bahkan mungkin sudah siap berkasnya untuk diupload. Oke, saya Dr. Ida Nova Anggarita, boleh dipanggil Nova. Kita mulai dari pengenalan beasiswa LPDP untuk dokter spesialis dan subspesialis dulu. Kita kenali dulu nih sebenarnya beasiswanya menargeti siapa sih. Nah, untuk overview di pengenalan ini kita akan membahas apa sih sebenarnya beasiswa LPDP untuk dokter spesialis dan subspesialis, siapa saja sasarannya, skemanya seperti apa, dan komponen dana yang ditawarkan itu seperti apa, atau komponen pendanaannya. Oke, jadi beasiswa LPDP spesialis dan dokter subspesialis ini adalah kerjasama antara LPDP dengan Kementerian Kesehatan yang dimaksudkan untuk mendukung ketersediaan SDM dokter spesialis dan subspesialis, tidak hanya mendukung pemenuhan, namun juga pemerataan pelayanan spesialistik di seluruh Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, mungkin di daerah barat Indonesia saat ini kepadatan dokter spesialistiknya sudah terpenuhi, tapi lain halnya dengan di daerah tengah dan timur Indonesia, yang mana belum memenuhi rasio satu dokter dibanding satu dokter spesialis menangani 100.000 pasien. Oke, siapa aja sih yang menjadi sasaran dari pemberian beasiswa pendidikan Indonesia LPDP ini? Sasarannya adalah warga negara Indonesia tentunya. Untuk dokter umum maksimal berusia 35 tahun. Kalau dari General Policy LPDP ini berusia 35 tahun pada tanggal 31 Desember tahun pendaftaran berjalan yang sedang didaftarin. Sementara untuk dokter spesialis menuju ke subspesialis itu maksimal berusia 45 tahun. Dan tentunya memiliki STR aktif, baik itu STR seumur hidup atau mungkin yang masih berjangka waktu. Nah, skemanya kurang lebih seperti apa sih dalam kita mendaftar beasiswa LPDP spesialis dan subspesialis? Jadi pertama pendaftaran itu dapat dilakukan oleh dokter yang memiliki STR tentunya yang masih berlaku, dapat mendaftar dengan atau tanpa LOA. LOA ini Letter of Acceptance yang unconditional ya. Kemudian jika sudah diterima menjadi awardee, LPDP mempersyaratkan menyelesaikan studi sesuai dengan masa studi yang ada dalam LOA unconditional atau sesuai dengan ketentuan LPDP jika memang belum memiliki um, LOA unconditional, misalnya 4,5 tahun sampai 5 tahun mungkin sesuai dengan prodi masing-masing. Kemudian pendaftar yang telah memiliki LOA unconditional wajib memilih satu perguruan tinggi tujuan sesuai dengan perguruan tinggi yang mengeluarkan LOA tersebut. Jadi semisalnya dokter sudah punya letter of acceptance unconditional, nggak boleh tuh milih perguruan tinggi selain yang mengeluarkan LOA tersebut. Nah, dominan ya, dominan dari kita pendaftar nih belum punya LOA, LOA unconditional. Jadi baru mau nyari nih ceritanya. Bagi pendaftar yang belum memiliki LOA tersebut, boleh memilih satu program studi dan tiga perguruan tinggi tujuan. Untuk perguruan tinggi tujuan itu, pada fase pendaftaran, pra pendaftaran itu biasanya sudah dirilis di laman LPDP itu sendiri. Perguruan tinggi mana saja yang menjadi tujuan yang boleh dimasukkan sebagai tujuan studi. Pemilihan program studi subspesialis, kalau ingin mengambil subspesialis harus linear dengan spesialisnya. Dan yang nomor 6 yang tidak kalah pentingnya adalah lulusan atau awardee beasiswa ini wajib mengikuti program pendayagunaan oleh Kementerian Kesehatan sesuai perundang-undang. Kalau istilah kerennya adalah wajib berkontribusi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Dihitung dari sejak selesai menamatkan studi spesialis ataupun subspesialisnya nanti. Komponennya, komponen dana apa saja sih yang sebenarnya di-cover oleh beasiswa pendidikan
Indonesia untuk spesialis dan subspesialis ini. Jadi untuk komponen dana ada dana pendidikan yang meliputi SPP, mungkin pelatihan-pelatihan wajib, kemudian ada komponen dana juga berupa dana penelitian, dana publikasi, dana pendukung untuk yang mungkin memiliki tanggungan, ada dana tambahan, eh, ada dana untuk buku dan segala macam. Oke, eh, mengenai persyaratan, persyaratan untuk mendaftar beasiswa LPDP ini terbagi dua, persyaratan umum dan persyaratan khusus. Kita bahas satu-satu. Tentunya warga negara Indonesia berprofesi aktif atau aktif bekerja saat ini sebagai dokter, baik itu PNS ataupun dokter non PNS. P3K juga boleh daftar. eh, Dokter dari TNI ataupun Polri juga banyak rekan-rekan kami yang mendaftar. Bagi pendaftar beasiswa spesialis tentunya ada STR dokter umum yang masih aktif. Sekarang kan sudah seumur hidup ya dokter, jadi otomatis masih aktif. Kemudian pendaftar beasiswa subspesialis itu ada STR dokter spesialis yang masih berlaku. Nah, bagi pendaftar-pendaftar yang merupakan lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya kan tentu saja setelah menjalani adaptasi di Indonesia juga harus melampirkan dokumen administrasi. Dokumen administrasi yang dimaksud adalah misalnya hasil penyetaraan ijazah, hasil konversi IPK kalau kita di Indonesia tuh transkrip nilai, kemudian kalau memang on proses ada screenshotnya bahwa memang masih on proses. Nah, berbeda dari waktu saya mendaftar yang memang sama sekali tidak menerima pendaftar yang sedang ongoing masa studinya. eh, Pada akhir-akhir mungkin sekitar 2 atau 3 pendaftaran sebelum ini, eh, bisa menerima peserta yang sedang menempuh studi ongoing dengan beberapa ketentuan. Ketentuannya mendaftar pada perguruan tinggi dan atau prodi yang berbeda dengan yang sedang dijalani saat ini dan perguruan tinggi atau prodi tersebut memenuhi syarat, memenuhi ketentuan. Tentunya nanti akan ada beberapa dokumen untuk dilampirkan, misalnya pengunduran diri dari prodi yang sekarang dan akhirnya memilih prodi yang menjadi tujuan yang dicantumkan pada saat mendaftar LPDP. Pendaftar yang telah selesai menempuh program magister atau dokter dapat juga mendaftar pada program beasiswa dokter spesialis maupun subspesialis. Karena tidak jarang di antara kita yang sudah dokter umum dan sudah magister atau S2 atau bahkan sudah PhD dan kemudian banting setir lagi menjadi klinisi, ingin menjadi dokter spesialis dan itu dimungkinkan oleh LPDP. Dan bagi pendaftar yang telah misalnya sudah masa akhir pendidikan dokter spesialis itu sudah tidak boleh lagi mendaftar untuk beasiswa spesialis. Demikian halnya dengan dokter yang sudah fase akhir subspesialis tidak diperkenankan lagi untuk mendaftar beasiswa dokter subspesialis. Jadi ada batasan semesternya. Eh, Misalnya pendaftar yang telah menempuh studi namun tidak menyelesaikan di bidang tersebut dapat mendaftar dengan ketentuan melampirkan surat pemberhentian atau sejenisnya sebagai mahasiswa di prodi tersebut. Kemudian syarat umumnya adalah adanya rekomendasi dari direktur rumah sakit yang eh, kalau kita bilang sih yang akan menjadi tujuannya pada saat kita selesai studi dan itu berlaku 1 tahun sejak diterbitkan. Kalau saran saya, misalnya dokter mau mendaftar periode ini sudah boleh menyiapkan rekomendasi-rekomendasinya sejak sekarang. Untuk pendaftar yang statusnya PNS, CPNS wajib melampirkan usulan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon 2 yang membidangi pembinaan dan pengembangan SDM. Nah, ini untuk rekan-rekan kita yang PNS dan CPNS saya agak bingung. Boleh ditandatangani oleh setingkat kepala dinas, kepala badan kepegawaian dan SDM. Nah, itu yang dimaksud dengan setingkat eselon 2 yang membidangi pembinaan dan pengembangan SDM. Bahkan ada rekomendasi yang ditandatangani oleh sekretaris daerah karena itu memiliki kemampuan atau memang eselon 2 di tingkatan pembinaan kepegawaian. Untuk pendaftar yang di sini mungkin ada yang dari sekolah kedinasan ya.
kalau dari sekolah kedinasan dan belum diangkat jadi CPNS, boleh mendaftar dengan surat keterangan bahwa pendaftar memang sedang proses pengangkatan CPNS-nya dan dapat izin untuk mengikuti seleksi. Untuk TNI memiliki syarat tersendiri berupa surat usul atau rekomendasi dari kesatuannya. Kemudian untuk Polri juga wajib melampirkan usulan yang ditandatangani oleh pejabat yang membidangi pengembangan SDM pada Mabes Polri untuk mengikuti program LPDP. Dan tentunya yang terakhir, memilih perguruan tinggi tujuan dan program studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Nah, untuk program studinya satu, perguruan tinggi tujuan itu bisa saja tiga perguruan tinggi yang berbeda. Ada juga beberapa sejawat ya memilih mungkin dua nama perguruan tinggi yang sama karena mungkin memang menjadikan perguruan tinggi tersebut pilihan utama dan satunya berbeda. Ada yang tiga-tiganya beda, ada yang tiga-tiganya sama. Nah, itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mungkin nanti dari rekan-rekan bisa mempertimbangkan. Kemudian pada saat pendaftaran akan ada beberapa formulir surat pernyataan yang telah disediakan di aplikasi pendaftaran LPDP. Di akhirnya kita tinggal menyetujui surat pendaftaran tersebut. Dan profil diri itu diisi selengkap-lengkapnya. Misalnya di antara sejauh dokter yang hadir di Zoom malam ini ada yang pernah mendaftar S2 terus ternyata kemudian tidak tamat, tidak masalah untuk dituliskan. Kemudian yang paling krusial mungkin ya selain penilaian diri adalah rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Mungkin nanti kita akan lebih baik berdiskusi di belakang, ada segmennya tersendiri. Misalnya ada pernah publikasi, penelitian, riset baik itu riset yang dilakukan mandiri, bersponsor atau dalam lembaga, publish, terus ada pengalaman keorganisasian, prestasi, kejuaraan akademik non-akademik, sangat boleh dituliskan. Nanti ada kolom tersendirinya. Nah, untuk pelamar beasiswa dokter spesialis, ketentuan usia, sekali lagi ketentuan usia itu sangat penting. 35 tahun untuk spesialis, untuk sub 45 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran. Ijazah asli, dan ukuran filenya kalau masih sama seperti yang dulu, PDF maksimal 1 MB. IPK sekurang-kurangnya 3,0 pada skala 4. Kemudian mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris dengan skor minimal. Kalau dokter TOEFL ITP pilihannya 475, kalau IBT 57, kalau IELTS 5,5 band, kemudian kalau PTI 43. Masa berlakunya 2 tahun dari diterbitkannya sertifikat tersebut, itu masih bisa dipakai untuk mendaftar LPDP. Nah, ada beberapa kasus yang menyeruak belakangan ini. Ada yang mungkin ketahuan mungkin sertifikatnya tidak asli atau semacamnya, dan itu bisa menggugurkan. Jadi untuk sejawat sekalian yang hadir di sini, usahakan sertifikat kemampuan bahasa Inggris ini dari jauh-jauh hari dipersiapkan agar tidak mepet waktu dan memang bisa memenuhi nilai, karena satu kali tes mungkin kita grogi atau apa, nilainya belum sampai batas, dan itu kan butuh waktu untuk tes lagi dan menunggu sertifikatnya terbit. Dan untuk mengunggah sertifikat itu jangan hanya sertifikatnya tetapi kertas lembaran kecil untuk skornya juga diupload dan report cardnya diupload yang berisi detail listening nilainya dan segala macam. Kemudian surat tanda registrasi itu wajib ya, yang diterbitkan oleh KKI. Ada surat kuasa pengambilan STR nanti dikuasakan kepada Kementerian Kesehatan. Kalau sekarang boleh e-materai, kalau dulu zaman saya masih materai konvensional, dan itu wajib, formatnya terlampir. Biasanya format itu sudah tertera di General Policy. Kemudian ada surat persetujuan dari suami, istri, orang tua, atau wali untuk ditempatkan di seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional. Dan itu juga bertanda tangan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari apa itu LPDP, dan memang
memang target LPDP menghadirkan beasiswa spesialistik dan subspesialis ini untuk pemenuhan jumlah dan juga pemerataan. Dan itu didukung lagi dengan pernyataan yang kita tanda tangani. Kemudian pendaftar mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan tersebut tentunya di laman beasiswa LPDP. Jangan lupa membuat akun. Membuat akun itu hanya boleh satu kali, jadi pastikan benar. Untuk pelamar spesialis, batas usia 45 tahun, ijazahnya yang dipakai ijazah dokter spesialis, kemudian IPK sekurang-kurangnya 3 pada skala 4, dan melampirkan transkrip, nanti ada kolom yang meminta transkrip nilai. Untuk dokumen sertifikat kemampuan bahasa juga diperlukan. Kemudian ada STR, surat kuasa, surat persetujuan dari pasangan suami atau istri atau wali atau orang tua terkait bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan mengunggah dokumen sesuai persyaratan melalui laman pendaftaran beasiswa LPDP. Nah, untuk pendaftaran online-nya dapat mengakses melalui link berikut https://beasiswa-lpdp.kemenq.go.id. Nah, ibarat kata skill itu penting, pengetahuan itu penting, akan tetapi berkas tidak kalah pentingnya karena berkas ini merupakan pintu masuk kita sebelum akhirnya kita diuji. Jangan sampai rekan-rekan sekalian justru gugur di berkas. Ibarat kata bunganya belum mekar sudah gugur duluan ya. Untuk berkasnya yang ini saya sudah siapkan ada yang berupa online form. Online form itu maksudnya nanti dokter mengisi langsung di laman LPDP-nya, tapi udah bisa mulai mengonsep. Kemudian ada yang tinggal diunggah. Contohnya biodata diri online form itu nanti akan ditanyakan identitas diri dokter, alamat. Kalau dokter mungkin sesuai KTP ya langsung ketarik datanya. Nanti orang tua, nama orang tua, apakah berstatus PNS atau bukan, apakah masih aktif. Ada juga data mengenai penghasilan orang tua. Nah, itu manual online form yang kita isi. Termasuk penilaian diri, weak point, strong point-nya itu juga sesuatu yang kita isi. Nah, kemudian kartu tanda penduduk KTP itu diunggah. Scan ijazah, sertifikat atau sertifikat profesi ya sekarang bahasanya. Itu aslinya, kalau saya sih sarankan lebih baik aslinya yang di-scan. Tentunya sesuai dengan ketentuan. Ada baiknya setelah dokter membuat akun, mengisi data pribadi, dilihat dulu tuh komponen apa-apa aja yang diminta, berapa batas ukuran filenya. Kemudian transkrip nilai, S1 dan atau profesi, pilihannya dan atau. Tetapi saya dulu melampirkan keduanya dalam satu PDF. Karena muat kok untuk keduanya dalam satu PDF. Dokumen penyetaraan ijazah bagi yang memang ijazah dari luar negeri, konversi IPK, sertifikat bahasa asing yang asli dan masih berlaku, ingat bahasa berlakunya adalah 2 tahun, LOA jika ada, jadi ini adalah opsional. Kalau memang sudah memiliki LOA kondisional tentu harus diupload. Kemudian surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran itu nanti setelah dokter mengupload semuanya, akan diminta pernyataan persetujuan untuk mendaftar. Itu tinggal kita klik setuju. Surat rekomendasi pimpinan rumah sakit, pastikan surat rekomendasi itu memiliki nomor surat. Karena nanti selain kita upload dokumennya, kita juga mengisi nomor surat tersebut. Sama seperti sertifikat TOEFL, kita akan mengisi nomor sertifikat itu. Kalau nggak salah dia di pojok kiri bawah nomornya. Kemudian surat usulan dari pejabat setingkat eselon 2 untuk pendaftar PNS TNI Polri sesuai dengan ketentuan. Profil diri ini berupa yaitu tadi yang saya katakan strong point, weak point, kesalahan yang pernah dilakukan, riwayat sekolah, riwayat organisasi, riwayat publikasi. Itu semua kita lampirkan. Untuk gampangnya sih saran saya buat dulu dalam Excel biar nanti eh, sejawat sekalian tinggal copy-copy aja. Karena kalau mau diketik pada saat kita buka baru mau ngetik baru mau konsep itu kadang-kadang makan waktu dan takutnya itu justru internet kan kita tidak tahu ya kapan stabil kapan enggak, takutnya enggak ke save atau segala macam dan itu bisa menghalangi lagi proses pendaftarannya. Memang benar ada masa sanggah tapi diusahakan supaya
langsung one shot, jadi nggak ketar-ketir. Cemasnya bisa dialihkan untuk belajar skolastik dan untuk substansi. Kemudian rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Dulu saya masih 2.000 kata. Eh, Kalau masih sama maka masih 2.000 kata esainya terkait rencana kontribusi setelah kita menamatkan studi yang ingin kita ambil. Kemudian publikasi udah boleh di list dari sekarang, mulai dari yang paling baru sampai yang paling lama. Kemudian kalau saya dulu memang dari yang paling baru dan kemudian yang paling lama urutannya, baik itu penghargaan, sertifikat, maupun publikasi, riwayat organisasi, riwayat bekerja, itu yang paling baru dulu paling atas. Tapi nanti bisa dibaca petunjuknya pada saat pengisian. STR, surat kuasa, dan surat persetujuan itu adalah dokumen-dokumen yang diunggah. Oke, dalam berkas itu apa sih yang perlu kita perhatikan supaya kita lolosnya tanpa worries nih? Nggak perlu ketar-ketir, kan itu lumayan mengganggu proses belajar juga ya. Karena tidak dipungkiri skolastik dari LPDP ini sulit karena dia hot. Kalau kata orang-orang sih setingkat atau mungkin ya sesulit atau Bappenas, dan itu nyata. Sementara waktu yang disediakan sedikit, daripada kita banyak menggalau di berkas nih, lebih baik kita pastiin berkasnya udah rapi, kemudian kita upload, pastiin benar uploadannya supaya kita tinggal mikirin skolastik dan substansi. Nah, ingat selalu berkas yang diunggah sesuai dengan format yang diminta. Selalu perhatikan header dari tiap dialog box. Ini berkas apa sih yang diminta? Apakah sudah sesuai saya uploadnya? Data yang diberikan benar dalam artian misalnya nomor KTP itu wajib benar, nomor ijazah itu harus benar, karena pihak LPDP pasti akan mencocokkan satu persatu, dan itu yang kemungkinan nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Surat rekomendasi jenis apapun itu harus memiliki nomor surat, karena nanti akan diminta. Koneksi internet yang stabil ini adalah salah satu yang paling penting eh, untuk mendukung proses upload berkas dan submit. Seingat saya dulu pada saat kita mengupload berkas itu bisa kok kita klik file yang kita upload untuk kita lihat apakah udah sesuai, ini udah benar, nggak ada yang pecah-pecah atau yang korup filenya. Oke. KTP pastikan NIK diinput dengan benar karena nanti pada saat awal bikin akun tuh kan dia by nick ya. Dan emailnya pastikan benar. Pokoknya selama bikin akun itu nanti benar-benar harus hati-hati, harus fokus. Eh, karena hanya boleh ke satu KTP, satu akun. Kalau memang ada datanya tidak ditarik langsung dari KTP, permintaan alamat sesuai KTP, isi dengan RT RW-nya. Ijazah. Nah, ini sudah saya cantumkan sebaiknya mengupload ijazah yang asli, scan yang asli dan ukuran file maksimal 1 MB. Nanti ini ada nomor ijazah atau sertifikat profesi ya sekarang bahasanya. Dengan teliti pada saat penginputan berkas apapun angka yang tertulis di situ dituliskan ya. Kemudian transkrip nilai juga kalau saya sih sarankan yang asli. Mengisi jumlah SKS dan IPK sesuai dengan yang ditertera. Kalau memang ada koma-komanya, isikan komanya, berapapun angkanya di situ ya. Nah, sertifikat bahasa ini syaratnya ITP 475, IBT 57, IELTS 5,5, PTE 43 yang masih berlaku. Tentunya 2 tahun dari tanggal diterbitkannya sertifikat tersebut nih, 2 tahun dari tanggal ya. Kemudian lengkap dengan tanda bacanya kalau masih yang sertifikat model dulu ya. Ini score reportnya kalau saya dulu semuanya saya upload sertifikatnya, score reportnya, dan penjelasannya yang poin per poin, listeningnya berapa poin, readingnya, structure-nya berapa poin. Terus ada kan lembaran yang berisi itu warna kuning kalau nggak salah. Nah itu saya upload juga dalam satu file kan besarannya dia 1 MB muat kok banyak. Oke, ini adalah salah satu contoh surat kuasa pengambilan eh, STR ketika kita sudah menjadi spesialis atau pokoknya menamatkan pendidikan nanti. Ini kita kuasakan kepada Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan di Kementerian Kesehatan untuk mengambilkan STR kita. Dan itu bermaterai. Jangan lupa materainya. General Polisi terakhir memperbolehkan untuk materai fisik, tidak harus e-materai, tapi usahakan dibaca lagi ya.
peraturan persyaratannya dokter nanti di General Policy-nya yang tahun 2026. Eh, Penerima kuasa nih boleh diketik, eh, kalau saya sih menulis nama lengkap dan gelar. Tetap saya cuma nulis kayak gini aja, nama lengkap dan gelar NIP-nya, karena kita nggak tahu siapa yang menjabat jabatan itu nanti pada selesai. STR di scan dan sesuai. Kalau saya dulu sih semua dokumen yang harus diupload nomornya saya udah bikin Excel dulu. Jadi oh ini STR nomornya ini, KTP nomornya ini, email nomornya ini, alamat ini gitu. Biar memudahkan, jadi saya tinggal salin gitu. Kalau ada diminta masa berlaku STR dimasukkan. Nah, ini yang saya maksud dengan surat rekomendasi RS. Kalau saya sih bermatra ya untuk menambah kekuatan hukumnya, kemudian tidak lupa mencantumkan nomor surat. Oke. Surat persetujuan orang tua wali atau suami istri ini ada di General Policy LPDP, dan siapa tahu nanti berubah lagi. Ini pasti ada di General Policy, tinggal dilihat aja. Pastikan juga bermaterai. Nah, ini surat pernyataan nanti di akhir setelah dokter sudah mengupload essay, sudah melengkapi penilaian diri, mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Di akhir sebelum akhirnya mensubmit pendaftaran ini akan ada pernyataannya. Dan itu tinggal diklik setuju untuk memasukkan berkas. Usahakan jangan mendaftar mepet deadline, mepet tanggal terakhir, karena itu istilahnya memperbesar resiko kita menjadi cemas. Pada saat kita cemas, kita tidak teliti. Mungkin kalau semakin jauh dari masa pendaftaran, kita mungkin masih bisa berpikir lagi esainya apa. Ini nggak harus sekali jalan ya. Kalau nggak salah saya, begitu kita upload, dia misalnya kita upload dokumen apa gitu, sampai hari ini kita upload dokumen apa, nanti progresnya akan segitu selama kita belum klik submit. Mau kita buka lagi juga bisa. Nah, ini adalah contoh isian esai. Oh iya, 1.000 kata, sorry. Saya pikir 2.000. Jumlahnya 1.000 kata. 1.000 kata ini untuk kita memaksimalkan apa yang kita mau ceritakan mengenai kontribusi yang sudah lalu, kontribusi yang sedang dijalani saat ini, dan rencana kontribusi kita nanti mencari benang merahnya dengan apa yang kita ingin kontribusikan ke Indonesia. Itu kan tentu butuh waktu ya. Kalau kita memiliki waktu 1 minggu, mungkin kita bisa menceritakan semuanya, backgroundnya, kenapa kita mau mengambil prodi itu, kenapa akhirnya kita mau melamar LPDP. Itu bisa kita ceritakan. Tapi kalau dibatasi dalam frame 1.000 kata, itu benar-benar harus dipikir baik-baik. Jadi saya sarankan kepada dokter-dokter mungkin sebelum itu bikin dulu esainya sambil mencari rekomendasi-rekomendasinya, biar nanti esainya benar-benar mumpuni. Dan Studi Indonesia juga memiliki kelas khusus untuk esai ya, pembuatan esai. Jadi rekan-rekan sejawat boleh mungkin jika ingin didampingi oleh tim dari Studi Indonesia, boleh banget untuk mengontak Studi Indonesia. Oke, eh, nanti untuk status pendaftarannya dapat dicek. Jadi tombol submitnya nanti di bawah sini, bagian paling bawah. Setelah klik ini muncul pernyataan status pendaftaran akan dicek pada halaman utama yang ada fotonya. Nah, seperti ini nanti. Kalau sudah lulus seleksi administrasi akan ada gambaran seperti yang paling kiri. Kemudian eh, jika lulus tes bakat skolastik akan ada seperti ini. Kalau saya dulu sih nggak ada angkanya ya, nggak tercantum di halaman depan. Justru angka nilai tes bakat skolastik kita muncul pada akhir kita tes bakat skolastik. Nah, kita udah submit nih, waktu habis nanti muncul angkanya. Kemudian seleksi substansinya nanti setelah lulus substansi akan muncul, dia akan berubah-berubah sesuai dengan waktu, sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita lulusin. Oke, akhir kata, ketelitian berkas mencerminkan profesionalisme rekan-rekan, visi klinis menegaskan arah pengabdian, dan LPDP hadir untuk dokter yang siap belajar dan kembali untuk melayani Indonesia. Terima kasih dan salam sukses. Semoga menjadi award di LPDP berikutnya.